Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Fasilitator Pendamping, Bapak Saprudin SPD MPD yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tagihan tugas di koneksi antar materi 2.3a.8 koneksi antar materi modul 2.2. Saya Ilman Zaid, fasilitator yang ditugaskan di Angkatan 9, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Saya fasilitator yang berasal dari Jambi, BGP Provinsi Jambi, sekaligus rekognisi kelas A9018 rekognisi 2023 terhitung bulan November 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang khusus dalam video singkat ini. Dalam video singkat ini, saya selaku calon guru penggerak rekognisi diminta menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama pembelajaran modul 2 dalam berbagai media yang dipilih. Pada bagian 2, instruksi khusus. Pada fase ini kita diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran paket modul 2. Pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat quote tentang koneksi antar materi atau KAM belajar yang sudah dilakukan berupa kesimpulan dan refleksi saya sebagai coach di sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Atap Tanjung Pau, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan keterkaitannya dengan materi modul 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagian 3, kesimpulan. Peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi modul 2. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya melibatkan diri untuk mendukung dan membimbing para pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Keterkaitan materi sebelumnya dalam paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi menjadi landasan penting dalam praktik coaching saya. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi fokus utama dalam mendukung guru dengan memahami kebutuhan dan gaya belajar unik setiap siswa. Guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan menarik. Sebagai coach, saya bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasi strategi berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan kelas mereka. Dalam hal ini, keterampilan mendengarkan dan pemahaman mendalam tentang keberagaman siswa menjadi kunci dalam membentuk pendekatan berdiferensiasi yang efektif. Pembelajaran sosial dan emosional juga memainkan peran krusial dalam pendekatan coaching saya. Siswa yang memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik cenderung memiliki kinerja akademis yang lebih baik. Saya mendukung guru dalam menciptakan lingkungan kelas yang mempromosikan keterampilan ini, membangun hubungan positif, dan memfasilitasi pembelajaran yang inklusif. Keterampilan coaching saya mencakup memberikan dukungan kepada guru untuk mengintegrasikan elemen-elemen sosial dan emosional ke dalam rencana pembelajaran atau modul ajar yang mereka susun. Keterkaitan antara keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran sangat erat. Seorang pemimpin pembelajaran yang efektif perlu memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dan potensi setiap guru di sekolah. Dengan menggunakan keterampilan coaching, saya dapat membantu pemimpin pembelajaran mengidentifikasi dan mengembangkan potensi dalam tim pendidik. Ini mencakup memberikan umpan balik konstruktif, merancang program pengembangan profesional yang relevan, dan memfasilitasi kolaborasi antar guru. Dengan demikian, peran saya sebagai coach di sekolah tidak hanya terbatas pada mendukung guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan aspek sosial dan emosional. Saya juga berperan dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan di antara tim pendidik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan holistik siswa.
Melalui keterkaitan erat dengan materi modul 2, saya dapat membentuk pendekatan coaching yang holistik sesuai dengan tuntutan pendidikan yang modern. Bapak Fasilitator Pendamping yang saya hormati, pada bagian 4 yang merupakan refleksi, peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan modul 2 adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Bapak pendamping fasilitator yang saya hormati, sebagai seorang coach di sekolah, peran saya bukan hanya sebatas memberikan arahan atau instruksi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Modul 2 telah memberikan landasan yang kuat bagi saya dalam memahami betapa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan siswa, dan memahami keterkaitan antara pembelajaran sosial dan emosi dengan kinerja akademis. Pertama-tama, pembelajaran berdiferensiasi mengajarkan saya bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai seorang coach, saya berusaha mengaplikasikan prinsip ini dalam mendukung guru-guru dan mengembangkan strategi pengajaran yang dapat menjangkau semua siswa tanpa memandang perbedaan latar belakang kemampuan mereka. Saya mendorong guru untuk mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan memberikan dukungan tambahan atau tugas yang lebih menantang sesuai dengan kemampuan mereka. Keterkaitan ini juga terlihat dalam pembelajaran sosial dan emosi. Modul 2 telah membantu saya memahami bahwa perkembangan sosial dan emosional siswa memiliki dampak langsung pada keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan kinerja akademis mereka. Sebagai coach, saya bekerja sama dengan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keterampilan sosial emosional siswa seperti kerjasama, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Saya juga berfokus membantu guru mengenali dan merespon kebutuhan emosional siswa sehingga mereka dapat belajar secara optimal. Keterampilan coaching memiliki keterkaitan erat dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang coach, saya harus mampu mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi guru untuk terus mengembangkan keterampilan mereka. Modul 2 mengajarkan saya bahwa membangun kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran melibatkan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi guru, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan dukungan kontekstual. Dengan menjadi seorang coach yang efektif, saya dapat membantu guru mengembangkan keterampilan berdiferensiasi dan memahami pentingnya aspek sosial emosional dalam pembelajaran. Melalui pendekatan coaching, saya berusaha untuk menciptakan budaya belajar yang inklusif, mendukung pengembangan kompetensi guru, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang saya pimpin, khususnya di SMP Negeri 1 Atap